Kita ucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Paduan Suara Kaleb Gading Serpong ya. Sungguh luar biasa sekali. Man Lian Chun Feng ya, luar biasa sekali. Jadi kalau bisa banyak lagi Kaleb-Kaleb yang bisa ikut Paduan Suara. Ya. Lansia yang paling penting itu memang suara sih. Fisik udah susah ya. Jadi suara itu penting, bisa berdoa, bisa memuji Tuhan. Jangan memakai suara untuk marah-marah orang. Ya, atau memakai suara untuk gosip-gosip. Ya, benar nggak? Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Atas pimpinan Tuhan, setiap kami melewati tahun yang lama. Memasuki tahun yang baru, Tuhan, bukan sekedar kami dari penampilan kami baru, baju baru, semuanya baru. Tapi yang paling penting, kami ada mendapat firman Tuhan untuk mengubah hidup kami menjadi hidup yang baru. Kami serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah firman-Mu, pakailah hamba-Mu yang menyampaikannya. Dan juga setiap kami yang merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, karena tadi liturgis mengatakan bahwa masih dalam suasana Imlek ya. Imlek orang Chinese itu 15 天 sampai Cap Gome ya. Tunggu Cap Gome ada lontong. Semuanya ingatnya lontongnya aja ya. Ya, dari izinkan saya juga sekali lagi mengucapkan Sing Chun Kuai Le, Chu En, Man Yi ya. Baik, tema yang diberikan kepada saya yaitu berkatnya melimpah. Semua butuh berkat ya. Mau ya? Saya ajak kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Ya, ini perjanjian lama. Kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6 saja. Kita baca bersama-sama. Kalau nggak ada Alkitab atau HP susah, saya udah tulis juga ya. Oke. Ya, ini terjemahan TB2. Kita sama-sama membacanya. 2 laki-laki dulu ya. Di sini ada laki-laki nggak? Oh ada ya. Saya pikir nggak ada. Biasanya Kaleb itu banyak perempuan semua. Laki-laki kuat bacanya? Nah, kuat, oke ya. Ayat pertama dulu, nanti 2 perempuan. 2, 3 laki-laki. Jika perempuan jangan kalah. 2, 3. 3. Ayat 5. Sama-sama. Terima kasih untuk benar firman Tuhan. Nah, kitab Ulangan yang tadi kita baca ini di pasal 28 ini merupakan salah satu bagian yang paling sentral, ya, paling pusatnya itu di dalam perjanjian lama yang berisi tentang apa? Tentang kehidupan, ya. Di mana kehidupan ini kita bisa pilih mau dapat berkat atau mau dapat kutuk katanya di tempat ini. Ya, pasal ini memang ditekankan oleh Musa ya pada saat itu, pada saat bangsa Israel udah siap-siap mau memasukin tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nanti ya diunai imi ziti ya, berkat sudah ada di depan mereka, tapi bagaimana cara untuk mendapatkannya, nah ini jauh lebih penting daripada hal-hal yang lain ya. Nah ini dia, oke. Nah di sini sebenarnya apa yang dimaksud dengan berkat itu sendiri? Semua sucufu, semua sufu, kalau orang Hokkien bilang apa? Hoki ya, benar nggak? Hoki ya. Ada nama laki-laki namanya Hoki, ya. Tapi hidupnya nggak hoki, bingung saya. Ya. Dulu juga ada supir kami namanya Untung, tapi dia nggak untung terus. Mobilnya kecelakaan terus, tabrakan lah, bermasalah terus. Jadi Hoki itu bukan karena nama, bukan karena hal-hal yang lain. Nah,
Dalam waktu singkat mari kita belajar bahwa firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu berkat itu bersumber dari siapa? Dari Tuhan. Fu Chong Sang Dia Lai. Bukan dari nama, bukan dari situasi, Hong Sui dan sebagainya. Maka Tuhan menjanjikan kepada umatnya bahwa jika kalian mau masuk di tanah Kanaan, mau mendapat berkat itu, dengarlah perkataan saya. Artinya apa? Semua sungguh-sungguhnya itu datang dari Tuhan itu sendiri. Oke, dan berkat yang dijanjikan Tuhan bukan kepada kita aja, tapi kepada anak cucu kita. Tadi saya rindu kalian nyanyi sebuah lagu yang ada berkat anak cucu itu loh. Ada kan yang Mandarin atau yang enggak ya? Saya lupa kasih tahu, kalau tahu mungkin dinyanyikan juga ya. Maaf, banyak orang kaya kelihatannya ada berkat, tetapi keturunannya berantakan, benar? Keturunannya berantakan, bermasalah. Saya sering berkata bahwa kekayaan itu berkat atau kutuk? Susah jawab ya, henancang ya. Ya, berkat satu sisi, ya betul. Ya, kekayaan itu satu sisi berkat, tapi satu sisi kalau kita tidak sungguh-sungguh mempergunakan kekayaan itu menjadi apa? Menjadi seorang ketukan. Gara-gara harta berantem, benar? Nah, di sini enggak lah, ya. Enggak keuangan, berantem dan sebagainya juga. Oke, nah di ayat 6 jelas sekali berkat Tuhan menyertai kita baik masuk maupun keluar. Jadi berkat ini kemanapun kita pergi, firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan menyertai kita. Oke, jangan konsep berkat itu kaya, bukan itu ya. Nah, konsep berkat itu bukan sekedar kaya, tapi kita ping'an itu berkat enggak? Iya, kita sehat berkat. Tadi ada seorang ibu berkata pada saya, aduh Pak Jonathan, saya udah tua lah, ya udahlah jalanin hidup ini aja. Ya memang, ya saya sering berkata pada lansia, kita ini jangan bilang moyong lah. Nggak boleh, kalau moyong Tuhan panggil ke surga. Ayo pilih, mau yuyong atau moyong. Nah takut kan? Kalau moyong ya Tuhan panggil ke surga, moyong lagi kan gitu kan. Tapi di sini masih bisa yuyong. Tadi saya katakan minimal pakai mulut kita. Ya, saya pernah ketemu seorang ibu yang udah sakit lansia, udah 90 岁了, di tangcai chuangsang di ranjang. Dia berdoa untuk saya aja lupa doa dia. Tapi dia tiap hari doa saya bingung. Saya besuk dia, lebih banyak dia bicara daripada saya. Wah, saya baru rasakan berkat saya dari doanya. Makanya ini banyak doa pada pembina kalian ini. Kalau dia lemah, ketahuan kalian kurang berdoa. Ya, bukan kurang makan, ya, kurang berdoa. Jadi berkat ini bukan karena soal kekayaan aja. Karena Tuhan mengatakan kemanapun kita pergi. Ya, Tuhan apa? Ping'annya menyertai kita. Damai sejahtera Tuhan itu menyertai kita. Nah, di dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 10 ayat 10b juga pernah berkata, Tuhan Yesus datang untuk memberikan apa? Hidup yang berkelimpahan. Yang berarti hidup yang penuh dengan makna, sukacita, dan kecukupan. Bukan sekedar bertahan hidup saja. Jadi dalam berkat yang berkelimpahan ini, sekali lagi, jangan hanya berpikir apa? Tentang kekayaan aja. Banyak hal. Sukacita itu berkat. Damai sejahtera itu berkat. Semuanya. Itu kan. Ya, ini paling penting untuk buat kita merenungkannya. Jadi tubuh kita lemah, itu mau bobian lah orang Hokkien bilang. Mei manfaat lah. Lansia harus tubuhnya ya, kalau mobil mesinnya tambah tua juga tambah ngerusak. Ya sama juga manusia juga demikian ya. Nggak mungkin tambah tua tambah sehat. Nggak ada itu. Ya nggak ada itu. Tapi yang paling penting Pak, Singling Limen Teo Ping'an, Yo Sila. Penyertaan Tuhan itu jauh lebih penting dari semuanya itu. Itu bisa kelihatan dari setiap orang-orang yang percaya. Hal yang kedua, firman Tuhan jelas mengandalkan. Mau mendapat berkat, yang mengandalkan Tuhan. Ya, tahun ini tadi katakan tahun ini tahunku kuda api ya. Serem ya. Kuda api saya nggak tahu itu maksudnya itu ya. Oke. Nah, kuda memang melambangkan kekuatan. Di dalam perjanjian lama ataupun di zaman dulu kita tahu bahwa kuda itu sangat dibutuhkan di dalam peperangan. Benar nggak? Dia bisa pao yan lu, dia bisa lari kenceng dan sebagainya. Pasti dia kuat. Ya nggak mungkin orang perang naik sapi, nggak mungkin, mati duluan. Ya kalau nggak dia mati ya sapinya dipotong, dia mati duluan dan sebagainya. Dia pasti naik kuda.
Ya, dan juga biasanya orang naik ke kuda itu gagah sekali. Ya, biasanya jenderal, panglima atau raja yang naik di kudanya itu. Ya, nah kelincahannya, kemenangan, kesuksesan dan kekayaan keberhasilan. Ya, jadi kita sebagai orang percaya ingat, bukan mengandalkan kuda. Saya sering dengar sih orang berkata apa? Kamu sionya apa? Bukan, dia bilang, babi, pantas lu malas. Enggak boleh gitu. Ya, ada apa hubungannya? Wah ini dia memang larinya kencang, sionya apa? Kuda. Oh ya benar itu. Jadi sionya itu menggampangkan kita untuk menghitung-hitung apa? Tahun, umur, oke. Tapi jangan percaya, jangan mengandalkan sio. Ya, ngerti nggak? Ya, saya pernah ditanyain, Muse, ini sionya apa? Gue bilang ayam. Ditanyain lagi, ayam pagi atau siang atau malam? Ya bingung saya. Masih ada pagi, siang, malam, kenapa? Dia bilang, iya kalau malam itu dipotong orang katanya untuk jadi makanan. Dan sebagainya. Kenapa harus percaya itu? Kan itu kan? Nah, dan sebagainya. Jadi kita bukan mengandalkan hal-hal yang lain ataupun nama. Saya kenal seorang ya perempuan, ya dia belum nikah, usianya di atas saya 10 tahun. Ya, seorang ibu, suaranya bagus. Dia guru sekolah minggu, aktivis gereja dan sebagainya. Namanya bagus sekali sih. Ya, saya sebut aja di sinilah. Lian Hua. Nama perempuan bagus ya. Apa itu? Teratai. Bunga teratai. Nah berapa waktu lalu saya ketemu dia. Saya bilang, saya panggil dia Cici dong. Halo Ci Lian Hua, apa kabar? Baiknya. Jangan panggil saya Lian Hua lagi. Gitu. Suaranya memang halus sih ya. Oh ganti nama, saya pikir dia ganti nama Indonesia ya. Oh nama apa? Dia bilang, nama saya sekarang apa? Bukan Lian Hua, dia bilang Yen Hua. Yen fen de yen. Ngerti? Jodoh. Karena dia belum nikah, dia ingin jodoh. Jadi nama Lian Hua kurang bagus, mengganti jadi Yen Hua. Bingung saya. Tapi buktinya sampai sekarang, hai mei you yen fen. Masih belum ada yen fen, masih tunggu mungkin dia, nggak tahu. Saya lupa tanya lu sionya apa sih. Ya, saya lupa sih, ya, malam atau siang dan sebagainya. Jadi kita bukan mengandalkan nama dan sebagainya. Mengandalkan siapa? Tuhan. Berserahlah hidup kita pada Tuhan. Kita lemah, ya. Kita minta Tuhan ada sukacita dalam damai kita. Kita sakit, ya bisa aja. Nanti, ya. Nah, tapi kita selalu mengandalkan Tuhan. Beri kekuatan di dalam hati kita. Oke, kuatkan iman kita dan sebagainya. Itu adalah berkat sih. Ya itu adalah berkat sih. Yang ketiga, sikap kita kalau udah menerima berkat yang bagaimana gimana? Ya, nah Amsal 11 ayat 25 di situ mengajak kepada kita, siapa banyak memberi berkat, ya diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini bukan berarti tawar-menawar dengan Tuhan. Kalau saya kasih banyak, Tuhan akan kasih banyak. Bukan itu. Artinya orang yang sudah mendapat berkat, yang sudah katanya berkelimpahan, maka dia otomatis apa? Memberi sih. Itu adalah suatu hal yang paling penting buat di dalam pengajaran agama Kristen sih. Oke. Kalau saya kasih contoh ya, di dompet saya ini ada uang nggak? Ada sih. Uang ini yang ada di dalam ini seberapa banyak pun, kalau masih di kantong saya, berguna nggak? Berguna nggak? Tidak berguna. Tapi pada saat saya kalau udah memberikan semua, ya atau enggak usah lah ya, pokoknya saya bantu seorang atau saya beli sesuatu, itu akhirnya menjadi berkat. Nah di dalam firman Tuhan, kata siapa yang memberi berkat itu bahasa Inggrisnya itu generous, yaitu apa? Dermawan, orang yang baik hati. Jadi dengan kata lain, setiap orang percaya kalau bisa ataupun mengatakan puji syukur kepada Tuhan, saya mendapat berkat. Ya, mulut aja ngomong berkat, tapi faktanya dalam kehidupannya tidak menampakkan berkat. Saya kasih satu ilustrasi yang sederhana. 5 tahun lalu rambut saya penuh, banyak. Ya, setiap kali saya kalau keramas, waduh saya lihat, waduh rontok. Banyak yang rontok. Mulailah setiap ya pokoknya mau keramas udah kayaknya doa Tuhan jangan deh, akhirnya rontok juga. Ya rontok dan sebagainya. Banyak sekali. Orang bilang sampunya salah, entah apanya salah, saya udah usahakan semuanya, tetap aja kalau udah mau rontok, ya rontok. Firman Tuhan berkata apa? Kalau Tuhan mau izinkan rontok, ya rontok. Ya tidak ingin rontok, ya tidak. Tapi akhirnya Tuhan izinkan rontok, ya saya terima gitu. Nah tahun lalu lah, mulai tahun lalu.
Saya lagi keramas. Wah, puji Tuhan. Dikit yang rontok. Gak seneng gak? Seneng gak? Seneng? Seneng gak? Yakin? Ternyata apa? Memang rambut saya udah botak. Mau rontok apa lagi? Kalau rontok lagi ya betul-betul itu botak gitu loh. Ya memang gak ada lagi gitu. Nah di situ saya belajar satu hal, ngerti? Kalau memang ada banyak itu yang jatuh, berarti membuktikan rambut saya masih banyak. Tapi sekarang saya cuci keramas, mau hitung-hitung rambut nggak ada, paling 1-2 yang dikit. Awalnya saya seneng, rupanya akhirnya waktu saya ngaca, ya pantesan. Ya udah botak kok, udah mulai keramasnya. Nah sama halnya dengan kita juga. Kalau kita mengatakan kita berkelimpahan. Bagaimana membuktikan bahwa kita berkelimpahan? Satu-satunya kita memberi. Banyak hal yang kita bisa lakukan dalam pelayanan dan sebagainya. Oke? Ya, banyak hal sekali yang kita bisa lakukan. Apalagi kita bergereja di tempat ini, kita tahu kebutuhan gereja di tempat ini. Apapun yang program-program gereja, tentu jangan hanya perhatikan pada Kaleb aja. Saya yakin ya Pak Martin juga ada pelayanan yang cukup luas sekali. Nah disitulah kita juga bisa mendukung pelayanan lainnya juga. Yang pertama ya tentu harus banyak memberi berkat. Karena memberi itu menyatakan diri kita karena sudah mendapat berkat bahkan yang berkelimpahan. Maka Ulangan pasal 28:12 ada satu kalimat mengatakan, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya, di sini bukan mengajar kita sembarangan meminjam, tapi di situ kita bisa sampai meminjam. Berarti kita berkelimpahan, berkecukupan dan sebagainya. Intinya kita jangan kiam siap lah ya. Tahu kiam siap? Pelit, tahu juga ya. Karena apa? Kita pelit sama manusia, berarti kita pelit kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita tahu firman Tuhan ini mengajar kepada kita tidak melakukan. Yang sakit hati bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Yang siapa itu? Tuhan. Karena Tuhan yang memberi. Tuhan sudah memberi, doa kita terkabul. Tuhan sudah kasih semuanya, kita tidak melakukannya. Tuhan yang sedih, Tuhan yang sakit hati. Tuhan bilang, buat apa saya berkatin? Kalian cuma hanya simpan aja. Tidak memberikan sesuatu kepada Tuhan kembali. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi manusia. Mengasihi sama manusia berarti mengasihi Tuhan juga. Nah ini penting sekali buat kita mempelajari bersama-samanya juga sebenarnya. Ya, jadi marilah kita melakukan. Banyak dikit Tuhan tidak menilainya. Ngerti? Banyak dikit tidak, Tuhan tidak menilainya. Tuhan tidak pernah meminta apa yang kita tidak punya. Ini penting buat kita belajar. Yang kedua, bersikap harus rendah hati. Tadi saya katakan, kata itu memberi itu yaitu orang yang dermawan, yang kemurahan hati sekali. Kalau tidak, nggak punya. Ya, kerendahan hati itu muncul dari mana ya? Tentu kasih. Ya, kebanyakan orang kaya itu sombong ya, karena merasa dirinya hebat dan pintar. Ini sering terjadi sekali. Kalau gereja ini bukan saya, nggak mungkin bisa bangun gedungnya. Kalau ini saya tidak bantu, nggak mungkin bisa jalan dan sebagainya. Jangan. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan. Jadi berkat yang berkelimpahan ditunjukkan atau kita menunjukkannya melalui apa? Persembahan kita, pelayanan kita. Itu baru betul-betul berkat yang berlimpah. Kalau masing-masing semuanya kita simpan, mana ada kelihatan berkatnya? Nggak kelihatan kan? Semuanya kita simpan semuanya masing-masing, kita kumpulkan masing-masing aja di dalam rumah kita atau di bank dan sebagainya. Nggak kelihatan ada berkat. Tapi pada saat kita bisa melayani, kita bisa menunjukkan yang berkat kepada orang lain. Disitulah orang lain juga bisa merasakan berkat yang berkelimpahan. Ya. Dengan kata lain, hal ini bisa dilakukan hanya orang yang rendah hati, yang dermawan, kemurahan hati. Karena apa? Mengasihi. Yang orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Aplikasi. Maksudnya tahun baru, mari kita jangan bersandar pada kuda ya. Oke, artinya jangan bersandar pada Hong Shui lainnya. Hanya bersandar pada pimpinan Tuhan dengan cara bisa membaca firman Tuhan yang banyak. Saya sering sekali nasihatin kepada lansia, satu hal yang bisa lansia lakukan sebetulnya baca firman Tuhan yang banyak, jangan WA terus. Ada seorang ibu pernah berkata pada saya begini sih,
Musa, mata saya susah sih. Baca Alkitab nih hurufnya kecil-kecil. Ternyata saya lihat dia baca WA, hurufnya kecil bisa baca. Bingung saya, lama lagi bacanya, berjam-jam lagi. Nah ayo, ya kalau mau berbohong kepada saya ya silakan. Tapi berbohong kepada Tuhan, aduh saya nggak tahu. Ya, jadi ini alasan aja. Berdoa, pasti banyak waktu untuk berdoa. Ya lansia ini kita bisa pakai untuk berdoa untuk diri sendiri ya, berdoa untuk orang lain juga. Ya, ini penting sekali. Mari kita pakai berkat Tuhan yang kasih kita. Masih ada mulutnya yang bisa berbicara, nyanyi, yang bisa berdoa, mata yang masih bisa melihat. Bacalah firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh meresapin, membacanya dengan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, lakukan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan panggil kita, ya, sesuai dengan karunia kita, kemampuan kita, ya, berkat kita yang kita terima. Mari kita kerjakan semuanya itu. Ya. Yang kedua yaitu mengucap syukur selalulah dengan cara memberi. Orang yang selalu memberi itu untuk membuktikan bahwa dia itu mendapat berkat yang berkelimpahan. Tadi ibu siapa itu mengatakan kita kyonghi tapi tidak ada angpau ya. Siapa bilang gak ada angpau? Udah dapat angpau belum? Dari Tuhan ya. Benar gak? Angpaunya dari siapa? Dari Tuhan semuanya ya. Tuhan sudah memberkati kita dan semuanya ya. Ya, orang Chinese kalau Imlek boleh kasih angpau enggak? Boleh, ya nggak ada salahnya sih ya, oke, ya nggak ada salahnya sih, ya, tentu dengan sukacita sekali memberinya. Jadi marilah masukin tahun baru ini, semuanya mengharapkan tadi nyanyian itu, tiap tahun itu tambah baik, tambah banyak berkat dan sebagainya. Coba renungkan, benarkah itu? Coba renungkan bersama, sungguhkah itu kita memperolehnya? Berkat apa yang kita dapat? Berkat apa yang kita dapat yang berkelimpahan terusnya itu? Uang, kekayaan? Tanda tanya besar, benar? Kesehatan, apalagi kesehatan. 1 tahun tambah 1 penyakit, ada seorang ibu bilang sama saya, Pak Yonatan, setiap tahun tambah 1 penyakit. Waduh, kok 10 tahun? 10 penyakit, bingung saya. Gitu. Ya Bapak Puan. Nah pertanyaan saya, kalau gitu berkat apa yang kita dapat? Berkat yang berkelimpahan yang apa yang kita sungguh-sungguh mendapatkannya dari Tuhan? Sebagai lansia lagi. Apakah masih yuyung atau moyong? Ini perlu yuyung ya. Mari kita renungkan bersama. Bagikan berkat itu. Dengan cara apa? Tadi saya sudah katakan. Berdoa bagi banyak orang itu membagi berkat, ngerti enggak? Ya, tadi saya katakan ada seorang ibu ya di depan gereja sih, sekarang udah dipanggil Tuhan ya, dia 90 lebih. Pertama kali saya besuk dia bilang, Musa, namamu siapa? Ya, saya kasih dia Mandarin sih ya, Zhongwen ya, kasih dia. Kedua kali beberapa bulan lagi besuk dia lagi. Dia bilang, wah Musa, saya tiap hari berdoakan hamba Tuhan. Senin siapa, Selasa siapa, Rabu siapa, Kamis ya, Jumat, tiap hari dia doakan, termasuk gereja. Wah, saya rasakan, saya jadi Musa kayaknya malu saya. Malu. Berarti dia memberikan berkat melalui doa. Kesehatan kita, pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, kekuatan kita, dan semuanya. Apakah itu bukan berkat? Berkat kan? Sama halnya kita lansia. Jangan berpikir berkat kelimpahan itu dalam hal ekonomi. Ya, Alkitab tadi di Ulangan mengatakan ekonomi. Tapi ingat, itu bukan bicara tentang kekayaan. Tapi itu hal mencatatkan bahwa Tuhan akan menyertainya, mencukupin semuanya itu, apapun yang kita miliki. Amin. Masukkan tahun yang baru ini, marilah. Bukan sekedar dari luar kita baru. Hati kita diperbarui juga. Momen sing i ken sin. Oke. Ya. Memasukin tahun yang baru. Kita yang paling penting, kita tetap percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa, mengandalkan Tuhan, khususnya kepada kita lansia ini. Nggak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Kami tahu bahwa berkat berasal dari Tuhan. Sumber berkat dari Tuhan sendiri. Ajang berat kami setiap saat mengandalkan Tuhan. Khususnya memasuki tahun yang baru. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apakah itu kesehatan kami, kekuatan kami, pelayanan kami, keluarga kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah Komisi Kaleb di tempat ini. Berkatilah hamba Tuhannya. Berkati semua pengurusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sang dicukup iman. Terima kasih.
masih muda, wanita, boleh diajak ya untuk bisa ikut KW. Kita ada di setiap hari Jumat, minggu pertama dan minggu ketiga. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, sama-sama kita berdoa. Ya Bapak, kami berikan syukur dan kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Bagi kami orang-orang percaya Tuhan, bahwa anak cucu kami tidak akan meminta-minta, bahwa anak cucu kami pasti akan diberkati, karena kami adalah orang-orang yang setia Tuhan. Tuhan berkati Tuhan di momen perayaan ke-8 Komisi Kaleb ini tidak hanya sebagai perayaan bagi kami Tuhan, tapi kami sungguh menyadari Tuhan, supaya semakin hari di usia kami yang semakin senja, kami sungguh berpaut, sungguh melekat kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Ajar kami Tuhan untuk terus merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bisa menjadi teladan Tuhan bagi anak, cucu, menantu, cicit, tetangga, dan semua orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang kami berikan agar Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang sama-sama percaya, sama-sama katakan amin. Shalom, ya terima kasih ya Bapak Ibu sudah dengan senang hati ya ikut ulang tahun Kaleb yang ke-8. Nah saya sebagai Ketua Komisi Kaleb GKY Gading Serpong sangat senang dan terhormat menyambut Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam perayaan ulang tahun Komisi Kaleb yang spesial ini. Nah hari ini kita merayakan yang ke-8 perjalanan Komisi Kaleb GKY Gading Serpong yang menjadi saksi kasih dan kebersamaan kita. Dan juga tidak lupa kita Komisi Kaleb juga mau ucapkan kepada Bapak Ibu yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih untuk Pendeta Yonatan Tanujaya. Chen Li He Mu Si, 你的名字蛮好。唔是福气呀，礼貌啊，udah 礼貌和气啊，一定不会发脾气是吗？不是啊，哦会。Ayo, yang sudah melayani dalam pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan dan keluarga Pendeta Chen Li He Mu Si. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang melayani hari ini. Untuk Guru Injil Eko. Oh iya, terima kasih ya Pak. Guru Injil Eko dan Semuneli yang bermain musik. Untuk singer, Bu Ruth, Bu Lis, dan MC saya sendiri. Dan Aser, Ibu Licu, Ibu Asian. Terima kasih untuk multimedia Saudara Frankie. Ya. Dan untuk setiap ibu-ibu Komisi Wanita yang juga mengisi acara hari ini. Dan juga khusus Ibu Hani nggak datang ya, saya juga mau ucapkan terima kasih karena kita Kaleb semuanya udah gaptek. Jadi untung Ibu Hani banyak membantu kita. Dan kesempatan ini kami juga ingin mengucap terima kasih kepada Ibu Erna yang hari ini kue ulang tahun dari Ibu Erna ya, persembahan kasih. Nah nanti juga ada telur. Pokoknya kalau Ibu Erna setiap ulang tahun Kaleb pasti telur merah bagian Ibu Erna. Dan juga
Ibu Lisna ya bawa roti ya. Jadi kebaikan mereka nanti Tuhan yang balas ya. Nah, kiranya Tuhan berkat ini untuk kita semuanya ya. Dan Ibu Erna, Ibu Lisna. Ya, ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita saat ini sungguh bersuka cita ya. Dalam momen kita boleh sama-sama merayakan, mensyukuri penyertaan kebaikan Tuhan khususnya bagi komisi kita, Komisi Kaleb. Memasuki tahun yang ke-8, kita juga sungguh menyaksikan ya. Banyak penyertaan Tuhan, banyak kebaikan Tuhan yang selalu Ia nyatakan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Untuk itu mari saya mengajak kita semua boleh bangkit berdiri, secara khusus juga untuk Bapak Ibu pengurus boleh diundang untuk maju ke depan. Untuk juga Musa Jonathan dan juga Musa Martin, kita mau sama-sama merayakan hari ulang tahun Kaleb yang ke-8 dan juga Bu Grace ya. Untuk kuenya boleh ya. Kita mau sama-sama nyanyikan selamat ulang tahun untuk Kaleb Gading Serpong. Selamat ulang tahun Gading Serpong. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah diberikan kamu Kaleb Gading Serpong. Selamat ulang tahun. Sekali lagi kita nyanyikan, Bapak Ibu saling bersalam-salaman ya. Ucapkan selamat ulang tahun di kiri kanannya. Silakan, salam-salaman.
ini kita mau sama-sama tiup lilin ya. Mungkin kita kipas-kipas aja sebelum nanti Musa Martin ya untuk doakan untuk Komisi Kaleb. Kiranya Komisi Kaleb ini boleh terus menjadi komisi yang memberkati, khususnya bagi lansia, di mana ada wadah, di mana lansia ini boleh bertumbuh, juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat di keluarga ya, di lingkungan dimanapun berada. Dan juga komisi ini boleh juga terus setia memuliakan nama Tuhan. Oke, mari kita sama-sama tiup lilinnya, mumpung masih ada apinya ya. Oke. Kita minta Musa Martin boleh doa syukur. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan 8 tahun. Komisi ini boleh Tuhan pelihara menjadi satu wadah kami sama-sama mengalami berkat pemeliharaan Tuhan di dalam iman, dalam pengharapan, di dalam kasih. Kami tidak sendiri, ada teman-teman seiman di dalam Komisi Kaleb. Kami boleh menjalani hidup kami bersama, tidak sendiri. Di dalamnya kami menerima banyak penghiburan, kekuatan, tuntunan dari Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman di Komisi Kaleb, menjadi kekuatan penghiburan juga bagi kami semua di dalam kami menjalani hidup kami masing-masing. Kami sadar Tuhan, hidup yang kami jalani tidak semua selalu terus-menerus berjalan dengan lancar. Bahkan seringkali kami juga merasa berat seiring dengan kami bertambah usia. Kami mengingat senantiasa kasih setia Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Seperti firman Tuhan hari ini, kami juga mau merespon. Engkau adalah sumber berkat dan kami mau terus bersandar kepadamu. Bahkan kami mau dipakai menjadi berkat. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi berkat di tengah keluarga, di tengah komisi, pergaulan teman-teman dimanapun kami Tuhan tempatkan. Apa yang masih bisa kami lakukan, itu yang kami lakukan. Apa yang masih bisa kami berikan, itu yang kami berikan. Hamba berdoa biar Tuhan pakai, berkati setiap anggota di Komisi Kaleb menjadi orang-orang yang penuh dengan sukacita, kemurahan hati, sehingga melalui hidup kami mengalir kasih Tuhan, berkat Tuhan yang dirasakan banyak orang. Berkati ya Tuhan perjalanan memasuki tahun yang ke-9, sebagaimana Tuhan setia sampai usia ke-8, kasih setia Tuhan juga memimpin kami ke depan. Terpujilah Engkau untuk semua yang baik yang kami terima dari Tuhan di dalam dan melalui Komisi Kaleb. Bersyukur untuk hari ini Tuhan masih sediakan bagi kami semua untuk menikmatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Thank you Musa Martin untuk doanya. Sekarang Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk, dari pengurus dan juga Musa Yonatan, Musa Martin. Silakan untuk duduk.